Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabatku Bisya, kuliah baca kitab syariah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada saat ini kita masih senantiasa diberi karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan ngaji kitab kita. Insyaallah kita akan bersama-sama ngaji Kitabul Adhkar min kalami Sayyidil Abrar. Kitab zikir yang disarikan dari sabda-sabda dan zikir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraful Nawawi. Kitab ini adalah kitab rujukan referensi utama kaum muslimin dalam bab zikir dan wirid. Insyaallah kita akan kaji bersama. Sahabatku Bisya yang dirahmati Allah, kenapa kita harus ngaji kitab zikir ini? Ya, ada beberapa alasan yang harus kita fahami. Yang pertama adalah keutamaan zikir bagi setiap pribadi muslim. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala harus memahami tentang keutamaan zikir. Yang pertama, zikir dapat menghilangkan kesedihan hati dan mengundang kebahagiaan hati yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan setiap hamba yang beriman untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut asma Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Firman Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan setiap insan yang beriman agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, setiap waktu, karena itu merupakan kunci dari kebahagiaan hati dan dapat menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegundahan hati. Yang kedua, di antara hikmah, di antara keutamaan zikir adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa diawasi olehnya. Zikir dapat mendorong hati kita, insan-insan yang beriman, untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi dan kondisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, oleh karena itu ingatlah kalian kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku Allah akan ingat pula kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, serta janganlah kalian sekali-kali mengingkari nikmat-nikmatku. Wala takfurun. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan zikir adalah sebuah keniscayaan setiap hamba. Ibarat ikan di dalam air. Ikan tanpa air tidak akan bisa bertahan hidup. Salah seorang Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menganalogikan zikir bagi hati seorang hamba itu laksana air bagi ikan. Kita semua tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi ikan tanpa air. Pasti dia akan mati. Begitu pula zikir bagi seorang mukmin, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, senantiasa membutuhkan ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, karena itu akan menghidupkan hatinya. Dan yang keempat, keutamaan zikir adalah menyebabkan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kita agar senantiasa mohon ampun
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka ana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu menjulang setinggi langit, lalu engkau beristighfar mohon ampun kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Sahabatku bisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yaitu kitab rujukan, kitab referensi kaum muslimin, kumpulan doa dan zikir dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Buku ini menjadi salah satu rujukan dan buku induk berkenaan dengan doa dan zikir yang populer di masyarakat kaum muslimin seluruh dunia. Di dalam kitab ini ya disarikan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 1324 doa dan zikir. Dan beliau Al-Imam Nawawi melengkapi dengan referensi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab-kitab hadis. Kemudian hikmah kenapa kita harus mengkaji kitab zikir ini, ya karena penulis kitab ini adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau adalah yang biasa kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Sesuai dengan nisbah namanya An-Nawawi, beliau lahir di Nawa dekat kota Damaskus ya. Beliau dilahirkan 631 dan wafat 676 dalam usia yang pendek ya, 45 tahun sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun usianya sangat berkah untuk berdakwah, berkah untuk menulis ya kitab-kitab yang sangat banyak sekali hingga sampai kepada kita, di antaranya adalah Kitabul Adhkar, ya kitab zikir yang disarikan dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menulis banyak kitab-kitab fikih sehingga beliau adalah ahli fikih seperti Minhajut Talibin, Raudatul Talibin, Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab yang sampai berjilid-jilid ya, 14 jilid, bahkan ada penerbit yang sampai 17 jilid menerbitkannya. Masya Allah. Beliau juga menulis di kitab-kitab hadis sehingga beliau juga dikenal dengan Al-Muhaddits, ahli hadis, seperti dua kitab yang fenomenal dan menjadi rujukan kaum muslimin, menjadi bahan kajian, Al-Arba'in An-Nabawiyah dan Riyadhus Shalihin, yang hampir setiap masjid-masjid dan musola di negeri ini, bahkan seluruh negeri kaum muslimin, menjadikannya sebagai rujukan. Mudah-mudahan insyaallah Allah memudahkan kita semua untuk mempelajari kitab ini, ngaji kitab Al-Adhkar An-Nabawiyah insyaallah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua rezeki ilmu yang bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.